في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Saudara-saudara, Shalom. Di bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan kita, maka saya ingin menyampaikan salam kita. Merdeka! Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari kitab suci, juga dari sejarah umum ya, mengenai Ofir. Ofir itu adalah tempat di mana Raja Salomo mendatangkan emas dari negeri timur. Dan juga kita perlu belajar tentang apa makna genap haaretz, ujung bumi. Dan kita akan melacak jejak awal yang disebut ujung bumi dalam Alkitab. Tentu bumi itu tidak berujung, karena bumi itu bukan datar tapi bulat. Tetapi yang dimaksudkan dengan genap haaret itu adalah wilayah terjauh yang waktu itu bisa dideskripsikan dalam tulisan-tulisan Alkitab. Karena itu ujung-ujung bumi. Dan kita akan mengenal ujung bumi yang dilihat dari Israel ke wilayah timur. Sehingga nanti kapal Hiram pada zaman Salomo itu membawa emas, yaitu kapal Tarsis, membawa emas itu dari timur, emas dan perak yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya. Sebetulnya penulis-penulis Portugis sampai abad ke-15 dan 16 itu masih menyebut Gunung Talakmau di Sumatera itu sebagai Bukit Ofir, karena mereka mengidentifikasi Ofir yang dikisahkan dalam Alkitab dengan apa yang mereka sebut Ofir di timur. Memang dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian khususnya pasal 10, itu ada Ofir yang berada di wilayah Arab. Tetapi tentu itu harus dilihat konteksnya masing-masing. Kita akan belajar secara khusus saat ini dari kitab Nabi Yesaya. Dalam nubuatan akhir zaman yang disebutkan di dalam kitab Yesaya, khususnya pasal 24 sampai dengan 27, ada bagian yang secara khusus menyebut negeri-negeri timur. Jadi Yesaya pasal 24 ayat 15 dan 16. Sebab itu permuliakan Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Yang disebutkan dengan negeri-negeri timur itu adalah, kalau di dalam kitab suci disebut Alken Baurim. Ur itu adalah cahaya, terang. Jadi tempat di mana terang itu dipahami muncul di timur, karena matahari terbit dari timur, tempat matahari terbit. Jadi itu gambaran-gambaran sastra dalam tulisan-tulisan kuno, termasuk tulisan Nabi Yesaya, di mana Tuhan dipermuliakan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Kata yang diterjemahkan dengan pesisir laut itu sesungguhnya Biye Hayam, jadi tanah pesisir laut. Biye Hayam. Dan dalam bagian kitab suci yang lain,
negeri-negeri maritim yang disebut Iye Hagoyim, negeri-negeri pesisir. Nah, di sini pesisir yang disebut pesisir laut itu diidentikan dengan negeri timur. Lalu negeri timur itu pada ayat selanjutnya dikaitkan dengan ujung bumi. Mi kenab ha'aret, dari ujung bumi Semirot sama'u sefilas sadik. Kami mendengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Nah, ini dalam tulisan-tulisan pada abad-abad awal Masehi dan sebelumnya itu dikaitkan dengan Assyria. Assyria itu Asyur, ya. Asyur itu memang tempat yang disebut negeri pesisir. Tetapi sesungguhnya yang disebut negeri-negeri atau tanah pesisir laut itu mulai dari Assyria tapi terus ke wilayah timur. Hanya karena waktu itu para penulis abad-abad lalu itu belum lengkap pemahaman geografinya, maka mereka membatasi tanah-tanah pesisir laut itu adalah Asyur. Nah, tetapi kalau nanti kita kaitkan dengan kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat 9, itu dalam nubuatan disebut bersama-sama dengan kemuliaan Sion yang akan datang, di mana dalam teks itu digambarkan tentang turunan Ismail dan turunan dari Ketura, para Bani Abraham atau keturunan Abraham itu yang bukan dari Ishak, itu mempersembahkan korban-korban mereka dalam menyemarakkan keagungan Tuhan. Nah, itu disebut pasal 60 ayat 6, 7 dan seterusnya. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, singa-singa muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba dan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sheba, kemudian Midian, Eva itu dikaitkan dengan tanah-tanah Arab yang berkaitan dengan keturunan Ketura. Kemudian di Arab Selatan juga ada produksi emas. Maka yang membawa emas ke Yerusalem tentunya bukan sekedar dari zamannya Hiram atau Salomo yang membawa emas dari Ofir, yang para ahli nanti menafsirkan bermacam-macam, tetapi juga ada di tanah Arab. Sehingga kunjungan orang Majus untuk menemui sang juru selamat, ya, di dalam kisah Injil itu menurut seorang penulis gereja yang bernama Justinus Martir, menulis kira-kira tahun 150, orang Majus itu datang dari tanah Arab, dan itu merupakan penggenapan nubuat dari kitab Nabi Yesaya ini sesuai dengan persembahan mereka emas, kemenyan, dan mur. Dan saya kira banyak sekali para penafsir kitab suci yang juga membahas itu karena berkaitan dengan orang Majus yang datang dari tanah Arab. Sementara penulis lain merujuk orang Majus berasal dari Persia karena berkaitan dengan ilmu astronomi yang mereka pelajari. Kemudian pada ayat 7 juga disebutkan segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Yaitu ayat 7 ini berbicara tentang keturunan Ismail dari Kedar dan Nebayot. Nah, menurut catatan sejarah kalau kita membaca, misalnya penulis abad pertama, penulis Yahudi yang bernama Flavius Josephus, itu mencatat bahwa orang-orang yang tinggal di Petra itu adalah keturunan Nebayot. Petra itu di Yordania.
Dan itu tampak dari kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 11, di mana di sana disebutkan tentang penduduk Bukit Batu. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Dan Bukit Batu itu bahasa Ibraninya Sela. Nah, kata Sela itu di dalam Alkitab terjemahan Yunani yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Alexandria pada abad ketiga sebelum Masehi itu diterjemahkan Petra. Dan Petra itu letaknya di Yordania. Maka disebutkan, baiklah bersorak-sorai penduduk Petra. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Karena gunung batu di Petra itu. Tetapi pada perkataan sebelum Petra itu ada ayat 11, ya, itu tadi ayat 11b. Ini ayat 11a, baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Dan Kedar itu diam di Petra. Itu menurut catatan sejarah yang sangat tua, ya, karena Yosefus itu menulis sekitar tahun 90 Masehi. Jadi masih di akhir abad pertama Masehi. Karena itu informasinya sangat kita butuhkan, lebih-lebih di dalam karya Yosefus itu banyak teks-teks yang disebutkan dalam Alkitab dibahas di sana. Karena dia orang Yahudi yang tentu percaya dengan Alkitab. Menjadi literatur yang melengkapi narasi-narasi kitab suci yang ternyata sebagian yang tidak tercatat dalam Alkitab pada zamannya itu dicatat oleh sejarawan Yahudi ini. Maka dengan demikian apa yang ditulis dalam Alkitab itu bukan sekedar narasi teologis, tetapi benar-benar bisa dibuktikan secara historis. Maka sering saya sampaikan ungkapan ini, sejarah yang penuh bukti adalah mitra setia bagi iman yang penuh bakti. Tentang orang Kedar itu juga disebutkan di dalam Mazmur 120, yaitu pada ayat yang kelima. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Nah, di sini orang Kedar itu digambarkan dalam kitab Mazmur itu suka bertengkar, suka menyerang, suka perang. Maka dalam ayat 8 dari Mazmur 120 itu, cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Jadi orang-orang Kedar yang disebutkan dalam Yesaya pasal 60 berkaitan dengan keturunan Ismail. Jadi runut sekarang keturunan dari Abraham lewat Ketura, dan kemudian disebut dengan keturunan Abraham dari Ismail. Semuanya bersama-sama mempersembahkan bagi semaraknya bait suci yang menggambarkan tentang kerajaan Mesias di akhir zaman. Tadi tentang nubuat keturunan Ismail, suku-suku dari Kedar, Nebayot, itu dikaitkan dengan domba-domba jantan, kambing-kambing domba Kedar akan tersedia untuk ibadahmu di Yerusalem. Disebutkan pada ayat 7 tadi, ya. Kemudian ayat selanjutnya ini menarik. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Lalu ayat yang kita fokuskan, kita bicarakan adalah sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Akulah yang dinantikan pulau-pulau yang jauh. Kili iyim, ya, tadi kata itu berkaitan dengan negeri laut yang jauh. Makanya diterjemahkan dengan pulau-pulau. Dinantikan oleh pulau-pulau yang jauh. Maksudnya Tuhan itu kapal-kapal Tarsis berlayar ke depan. Jadi wa oniot Tarsis barisona. Barison itu yang pertama. Jadi yang pertama berlayar di depan. Lehabi benayik, membawa
anak-anak laki mereka. Anak-anak laki mereka miharak dari tempat yang jauh. Kaspam, perak, ya, perak-perak mereka, usahafam, dan emas-emas mereka hitam di bawahnya, serta Adonai Elohayik, Tuhan yang adalah Allah, ya, yang Allahmu, oleh karena yang Maha Kudus, Wilichtos Yisrael kipe araf, oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau, artinya mengagungkan Sion. Nah, ini menjadi catatan yang menarik. Di manakah pulau-pulau yang jauh? Karena itu disebut setelah keturunan Abraham dari Ismail tadi, disebut setelah itu, setelah Nebayot dan Kedar. Dan kita sudah tahu jelas Nebayot dan Kedar itu tinggalnya di wilayah sekitar Arab Utara. Karena menurut seorang geograf abad pertama namanya Claudius Ptolemaios, dalam bukunya yang berjudul Geographike Hypogenesis, ya, itu ada 3 bangsa yang diklasifikasi sebagai orang Arab. Ya, tentu Arab pada abad pertama tidak sama dengan Arab Saudi sekarang. Yang pertama Arabia Petra atau Arabia Nabatean. Kenapa disebut Arabia Nabatean? Karena itu tempat tinggalnya Nebayot, keturunan Ismail dari Nebayot. Kemudian Kedar, ya. Kemudian Arabia Deserta, Arabia wilayah padang gurun. Dan ini termasuk negara yang sekarang disebut Arab Saudi, tetapi dalam catatan Claudius Ptolemaios itu tidak banyak dibahas tentang Arab yang disebut Arab padang gurun itu. Kemudian yang ketiga Arabia Felix. Arabia Felix itu Arabia di selatan, itu berkaitan misalnya dalam Kejadian pasal 10, para keturunan Hazarmawet. Hazarmawet itu Hadramaut sekarang, dan itu di Arab Selatan. Makanya ada Ofir yang di Arab Selatan, tetapi juga ada Ofir yang berasal dari timur, yang berasal dari pulau-pulau yang jauh, yang membawa emas dan perak mereka. Nah, karena itu sangat penting untuk kita membahas sesungguhnya letak Ofir yang dimaksudkan di dalam kitab Nabi Yesaya itu di mana, dan itu dikaitkan dengan ujung bumi timur. Nah, kita bisa membaca misalnya kata Ofir juga muncul di dalam kitab Yesaya pasal 13 ayat 12. Aku akan membuat orang lebih jarang dari emas tua, dan manusia lebih jarang dari emas Ofir. Vi Adam Miketem Ofir. Dan manusia lebih jarang dari emas Ofir. Itu yang disebut dalam naskah aslinya dalam bahasa Ibrani. Lalu di dalam kitab Ayub pasal 28 ayat 26. Itu disebutkan kembali tentang ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir. Jadi begitu terkenalnya yang namanya Ketem Ofir, ya. Lo suleh bi Ketem Ofir. Tidak bisa dinilai dengan emas dari Ofir dan permata Kisopras yang mahal dan permata Lazaret. Nah, saudara-saudara, pada abad keempat ada seorang penerjemah Alkitab dalam bahasa Latin, ke dalam bahasa Latin. Namanya Santo Hieronymus. Kalau kita pergi ke Kanisa Al-Mahad, gereja kelahiran Yesus di Bethlehem, di situ ada salah satu gua, itu letaknya di bawah dari gereja Santa Caterina yang dimiliki oleh umat Katolik di sana. Itu di bawahnya ada yang disebut Gua Hieronymus. Dan Hieronymus itu selama lebih dari 20 tahun menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin untuk Perjanjian Lama, dan dari bahasa Yunani Koine ke dalam bahasa Latin untuk Perjanjian Baru, yang akhirnya lebih dikenal dengan Alkitab Vulgata, Biblia Sacra Vulgata. Nah, pada zaman Eusebius, yang disebut Ofir itu sudah dipahami India. Begitu juga pada masa Yosefus itu 4 abad sebelum Hieronymus, Ofir itu adalah dikaitkan dengan India. Maka
kata-kata yang dalam bahasa Yunani disebut dengan lo sule beketem ofir, diterjemahkan dalam bahasa Latin non confiretur tinkis India colaribus, tidak akan dapat dinilai dengan emas dari India atau permata kisopras yang mahal atau permata sapir. Itu disebutkan dalam teks Hieronymus dari Vulgata. Nah, saudara-saudara, sekitar tahun 1946 itu juga ditemukan sebuah inskripsi di dekat kota Tel Aviv. Namanya inskripsi itu adalah inskripsi Tel Quasilah. Dan inskripsi itu menurut para arkeolog dibuktikan berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi. Berarti setelah zaman Salomo. Itu artinya pada saat kerajaan Israel sudah terbelah menjadi dua, yang di wilayah utara nantinya beribu kota di Samaria, itu didirikan oleh Yerobeam, dan yang di sebelah selatan itu tetap di Yerusalem, itu dari putranya Salomo, Rehabeam. Kerajaan yang di sebelah utara itu bertahan sampai tahun 722 sebelum Masehi, sebelum mereka ditawan oleh bangsa Asyur. Sedangkan kerajaan di selatan yang berpusat di Yerusalem itu bertahan sampai tahun 586 sebelum Masehi. Nah, inskripsi ini ditemukan sekitar tahun 800 sebelum Masehi, dan itu kaitannya dengan Yehuda. Di sana disebutkan emas dari Ofir untuk Bet Horon sebesar 3.000 sikal. Yaitu prasastinya yang saya sebutkan dalam gambar ini. Nah, saudara-saudara, begitu pentingnya mengenai tema Ofir itu, dan itu dikaitkan dengan India oleh Santo Hieronymus. Yang disebut India itu ada dua. Yang pertama adalah India besar yang dikenal dengan benua India. Dan yang kedua adalah wilayah-wilayah di sekitar India hingga negeri-negeri di kepulauan lautan Hindia yang terjauh. Dan itu adalah Nusantara. Nah, ini terbukti dari sebuah dokumen gereja yang ditulis sekitar tahun 200-an ya, dikompilasikan. Jadi itu pada zamannya Hippolytus. Siapakah Hippolytus? Hippolytus itu adalah muridnya Irenaeus. Irenaeus itu adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes muridnya Yesus. Jadi generasi keempat setelah Yesus. Jadi ini informasi yang sangat dekat dengan peristiwa. Dia mencatat bahwa di dalam dokumen gereja yang dikenal dengan Didascalia Apostolorum, tertulis dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin, dan itu akan menjadi rujukan baik itu liturgis maupun tata gereja di seluruh gereja kuno. Dan itu disebutkan bahwa Rasul Thomas sebagai seorang dari 12 rasul itu memiliki wilayah yurisdiksi pelayanan, disebutkan dalam buku itu, yaitu India, negeri-negeri atau wilayah sekeliling India, dan negeri di pulau-pulau yang terjauh dari kepulauan yang disebut Laut India. Maka inilah tanah Nusantara, dan itu sudah disebut pada dokumen gereja sekitar tahun 215 Masehi. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang ini banyak tafsir-tafsir Alkitab atau banyak tentu tulisan-tulisan rabbinik Yahudi yang tidak banyak menyinggung tentang tanah Nusantara. Sebabnya adalah sampai pada abad pertama Masehi, itu negeri-negeri di kepulauan laut yang jauh itu belum dikenal. Sehingga para penafsir itu menafsirkan kitab suci sebatas dengan peta geografi yang mereka kenal di Timur Tengah. Maka ketika bicara tentang negeri-negeri kepulauan laut, ya paling merujuk para rabi atau para penulis gerejawi itu merujuk kepada Asyur.
Nah, ini terbukti dari catatan sejarawan yang namanya Strabo. Strabo itu menulis sekitar tahun 50 Masehi. Dia mengatakan begini, pada zamannya setiap tahun itu hanya ada sekitar 20 kapal yang bisa melewati dari Laut Merah, ya. Waktu itu pelabuhannya namanya Ezion Gever, kemudian Teluk Akaba itu yang sekarang kita sebut, lalu menuju ke India. Lalu mereka berada di India, dikenal sungai yang namanya Sungai Gangga. Yang ke sebelah timurnya lagi, itu tidak dikenal katanya. Mengapa tidak dikenal? Pelaut-pelaut kita tidak bisa menjumpai tempat itu karena hebatnya badai pada wilayah itu, khususnya angin musim yang datang begitu keras, dan para dewa tidak mengizinkan kita untuk mengunjungi tempat itu. Itu dicatat oleh seorang sejarawan Roma namanya Strabo. Maka dengan demikian sangat minimnya informasi tentang wilayah kepulauan laut yang jauh itu, maka sebatas itu pula yang kita kenal dalam tulisan-tulisan gerejawi atau tulisan-tulisan rabbinik Yahudi tentang di manakah letak pulau-pulau laut yang jauh itu. Mereka hanya menyebut Asur. Tetapi saudara-saudara, justru kita bisa beranjak kepada sumber-sumber sejarah di luar kekristenan dan di luar keyahudian. Salah satunya yang saya sebut tadi, yaitu Claudius Ptolemaeus. Ini bukunya, ya. Bukunya sudah diterbitkan dalam bahasa Inggris, dan saya memiliki ada dua, baik itu bahasa aslinya Yunani maupun dalam bahasa Inggris. Claudius Ptolemy atau Ptolemeus itu aslinya dalam bahasa Yunani, dia menulis buku yang berjudul Geographike Hypogesis. Dan dalam buku ini dimuat tentang wilayah-wilayah termasuk nanti wilayah Indonesia. Itu ditulis sekitar tahun 150 Masehi. Jadi ini menjadi informasi yang sangat penting dalam kajian kita tentang dunia timur, khususnya timur yang jauh, yang tidak muncul dalam tulisan bahkan para penulis Kristen di abad-abad awal. Karena wilayah ini sungguh wilayah yang tidak terjangkau bagi para pelaut di Timur Tengah saat itu. Tetapi sebaliknya pelaut-pelaut kita pada abad ke-5 sebelum Masehi, mereka sudah bisa mengarungi Madagaskar. Dan itu tercatat dalam catatan-catatan sejarah lokal di Madagaskar yang menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan para pelaut yang datang dari Nusantara. Dan catatan Claudius Ptolemaeus itu nanti perlu di cross check dengan catatan India. Mengapa? Saya katakan Ptolemaeus ini adalah sumber sekunder. Ptolemaeus itu adalah seorang bapak geografi yang tinggal di Alexandria, Mesir. Tetapi dia sering dalam tulisannya itu hanya memanfaatkan para pelaut India yang banyak sekali mendapatkan informasi dari pelaut-pelaut kita dari negeri timur itu, yang disebut negeri timur. Dan mereka membawa emas, membawa perak mereka yang sangat banyak dari negeri timur. Tentu kalau abad kedua Masehi dan abad pertama Masehi itu sudah disebut tentang emas dari timur, maka kita harus mencari rujukan di manakah letak Ofir yang sebenarnya. Maka kita bisa membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 10 dan 12. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan ratu di negeri Seba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang menyangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Nah, itu tentu menarik, meskipun ya yang namanya kayu cendana juga ada di India, yang namanya emas juga ada di India.
Tetapi kita perlu melacak lebih jauh apa yang disebutkan oleh orang India sendiri tentang asal emas. Nah, nanti kita akan membahas. Lalu di manakah letak Ofir yang menghasilkan emas dalam jumlah besar? Dan ini ada pendapat yang sudah tersebar ya, antara lain yang menyebut Ofir itu letaknya di India Utara, di Supara. Ofir itu adalah Indianya Supara, di India Utara. Makanya tidak heran kalau tadi Hieronymus menerjemahkan Ofir dengan India dalam kitab Ayub yang tadi kita baca. Tetapi ada juga yang menyebutnya Oman. Namun perhatikan keterangan dari 2 Tawarik pasal 9 ayat 21. Sebab raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama-sama dengan orang Hiram. Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Jadi di manakah letaknya Ofir sebetulnya ya? Karena orang India sendiri tadi menyebut bahwa yang disebut penghasil emas itu adalah Indonesia atau Nusantara. Kita akan lihat data-datanya. Ofir itu menurut catatan-catatan India terletak di tempat yang disebut penghasil emas. Dan ketika para sejarawan abad pertama di Timur Tengah mengidentikan dengan Supara, misalnya Flavius Josephus menyebutkan Supara di India. Lalu Santo Hieronymus dari abad keempat menyebutnya India, tetapi di sini India pada tulisan kuno itu bisa bermakna orang-orang India yang tinggal di benua India, tetapi juga negeri-negeri sekitar India, termasuk Sri Lanka saya kira, dan negeri-negeri di pulau-pulau laut yang jauh, maksudnya di Laut India. Dan lautan kita ini kan dulunya disebut Lautan Hindia, dan itulah negeri Nusantara. Terbukti dari orang-orang India sendiri menyebut asal emas mereka itu adalah tanah timur mereka, yaitu Swarnadwipa. Swarnadwipa itu adalah pulau emas atau Swarna Bumi, tanah emas. Dan nama-nama ini dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Bangsa kita sendiri baru menulis sejarah abad keempat Masehi yang dikenal dengan Prasasti Kutai Mulawarman. Ada naskah Buddhis yang juga termasuk paling tua, yaitu Jataka. Dan buku ini merupakan sastra Buddha yang sangat terkenal, yang berasal kira-kira dari abad keempat sebelum Masehi, yang menceritakan pelaut-pelaut India menyeberangi Teluk Benggala menuju ke Suwarna Bumi. Suwarna Bumi itu adalah Sumatera, tanah emas. Dalam Ramayana, dan itu diteguhkan lagi jadi tulisan dari Claudius Ptolemeus yang menyebut dengan Chrysonesos, yaitu semenanjung emas, itu merujuk kepada penghasil emas di wilayah barat, yaitu Sumatera. Sementara Walmiki itu menyebut lebih jauh lagi. Ya, Walmiki itu menulis yang namanya Srimad Walmiki Ramayana, ditulis tahun 120 sebelum Masehi. Nanti akan saya tunjukkan naskahnya kepada saudara dalam bahasa Sanskerta. Itu intinya kitab sastra itu menceritakan bahwa ketika Rama mencari istrinya Sita yang diculik oleh Rahwana, maka Rahwana yang berasal dari negeri Langka itu digambarkan, Langka itu Sri Lanka, itu digambarkan menyamar sebagai seekor kijang yang menari-nari. Sehingga ketika Rama, Sita, dan Laksmana adiknya Rama itu tinggal di hutan karena dalam masa pembuangan, Rama sedang mencarikan makan untuk Sita, dan adiknya Laksmana itu terus menunggunya. Tiba-tiba karena digambarkan seorang wanita itu tertarik dengan keindahan tarian kijang tadi, maka dia melompati garis yang sesungguhnya oleh Rama tidak boleh dilewati. Tetapi begitu Sita itu mengejar kijang tadi berubah menjadi raksasa yang dikenal dengan Rahwana. Tentu kisah ini bukan secara harafiah bisa diterima kalau waktu itu ada orang yang menyamar jadi kijang, bukan itu maksudnya.
Tetapi ini kisah sastra yang menggambarkan bahwa sampai pada zamannya kitab ini ditulis, peta bumi India sudah mengenal Jawa, sudah mengenal Kalimantan, sudah mengenal Sumatera, bahkan sudah mengenal Papua. Terbukti disebutkan dalam Srimad Walmiki Ramayana itu, selain ungkapan Yatna Wanto Yawa Dwipam Saptarajo Pasubitam Suwarna Rupiaka Dwipam Suwarna Karamanditam. Jadi jelajahilah, itu kata Rama kepada pasukan Wanara, jelajahilah Nusa Jawa yang dikelilingi oleh 7 wilayah kerajaan sebagai hiasan. Negeri itu disebut sebagai negeri emas, negeri perak, yang memiliki tambang-tambang emas. Dan nanti kita akan lihat lebih lanjut tambang emasnya di mana. Itu digambarkan dalam sastra India abad kedua Masehi tahun 120-an. Lalu dia menggambarkan ada gerbang timur yang juga menghasilkan emas. Di situ digambarkan Yawat Dwipa Matikramya Sisrunama Parwata. Jadi di ujung paling timur dari negeri itu ada suatu wilayah yang memiliki gunung namanya Gunung Sisira, yang puncaknya bersalju, ditunggui oleh para dewa dan para danawa. Danawa itu cara orang India menggambarkan suku-suku hitam. Maka eksistensi Papua sebagai ujung bumi tertimur itu sudah dikenal dalam sastra India tahun 120. Nah, dan sebutan Ofir nanti dikaitkan dengan Ofir penghasil emas. Itu mulai muncul dalam kitab Nabi Ayub, kitab Nabi Yesaya, kemudian disebutkan lagi di dalam terjemahan Latin yang diidentikan dengan India oleh Hieronymus Flavius Josephus dari abad pertama Masehi, menuliskan bahwa itu India, dan India tidak hanya berarti benua India, tapi juga negeri-negeri di laut India yang jauh, yang tidak lain Nusantara. Dan itu diteguhkan mulai dari karya-karya sastra Hindu pada sebelum dan setelah zaman Masehi, awal zaman Masehi sampai abad ke-8 Masehi. Yang disebut Pulau Emas itu masih dikaitkan dengan Sumatera. Dan ini terbukti dari prasasti Nalanda, ya, itu pada zaman kerajaan Sriwijaya, berasal dari abad 8 Masehi. Itu diawali dari kata-kata begini: kami diminta oleh Maharaja Bala Putra Dewa yang termasyhur Raja Suwarna Dwipa, Raja Pulau Emas, melalui seorang kurir yang aku buat untuk membangun sebuah biara Nalanda yang dikabulkan oleh dekret ini untuk dipersembahkan bagi Sang Buddha yang diberkati. Itu adalah karya sastra Buddhis yang bisa kita lacak dari Jataka sampai prasasti Nalanda dari kerajaan Buddhis Sriwijaya. Nah, itu membuktikan bahwa memang catatan-catatan kuno itu membuktikan dengan jelas sekali kalau orang India sendiri menyebut wilayahnya bukan penghasil emas terbesar, karena dia harus mengambil emas itu dari negeri timur yang lebih jauh. Dan di dalam teks geografi Hypagesis itu disebutkan dengan Pulau Jawa. Ini dalam tulisan Yunaninya Jabadiu. Jabadiu itu adalah bentuk Yunani dari kata Sanskrit Jawa Dwipa. Dan disebutkan sini Jabadiu Hosimeine Kritisnesos. Jabadiu artinya pulau jelai, pulau biji-bijian, penghasil padi atau biji-bijian. Tetapi yang disebut Jawa pada waktu itu bukan sekedar Pulau Jawa. Karena itu di dalam Srimad Walmiki Ramayana disebutkan Yatna Wanto Jawa Dwipam Saptarajo Pasubitam. Jelajahilah Nusa Jawa yang dikelilingi oleh 7 kerajaan sebagai hiasan. Dan 7 kerajaan itu misalnya disebutkan dalam
Vayu Purana dari sastra India yang menyebut Barhina Dwipa. Barhina Dwipa itu Borneo atau Kalimantan. Swarna Dwipa itu adalah Sumatera. Sangka Dwipa itu adalah Sulawesi. Sangat Dwipa itu adalah Nusa Tenggara. Kemudian Bali Dwipa itu adalah Pulau Bali. Sampai Jawa Dwipa Matrikam Sisru Nama Parwata yang tidak lain Papua. Itu disebutkan dalam deskripsi yang sangat jelas sekali. Makanya petanya seperti ini. Jadi ini dokumen aslinya disimpan di Vatikan. Jawa itu mengandung Sumatera, sebagian Kalimantan, dan Jawa. Jawa yang sekarang ini. Makanya dulu ada Jawa kecil dan Jawa besar. Jawa besar itu kaitannya dengan Jawa dan Sumatera. Karena peta bumi ini kan terus berubah seiring dengan perkembangan ilmu manusia dalam memahami geografi atau ilmu bumi. Nah, saudara-saudara, kita akan lihat sekarang setelah sastra India, kita akan melihat apa yang dideskripsikan oleh penulis seorang bapak geografi dari tahun 120-an tadi dalam bukunya Geographike Hypogenesis. Dia menyebut di dalam buku itu, dan itu wilayahnya sekitar Malaka ya, yang dia deskripsikan. Pertama, ada sungai, 3 cabang sungai yang sumbernya dari 1 sungai yang lebih besar. Mungkin ini mengindikasikan keberadaan rute antar semenanjung yang menghubungkan Perak dan Pahang, jalan pintas di zaman kuno antara pantai timur dan pantai barat semenanjung Malaya, yang dia sebut satu sungai Chrysoanas, sungai emas. Sumber berbagai sungai di pantai barat dan sungai Trang di Thailand Selatan, lalu sungai Bernam, atau lebih jauh lagi ke sungai Muar. Itu yang disebut Chrysoanas. Kenapa disebut sungai emas? Kemungkinan karena penambangan emas yang begitu melimpah itu, yang membuat bahwa air sungai itu dari jauh kelihatan keemasan. Lalu yang kedua disebut sungai Paladas. Mungkin ini adalah sungai Johor atau sungai Atabas, yang mayoritas penulis kuno mengidentikan dengan sungai Pahang yang sekarang ini di Malaysia. Kemudian ketiga Takola. Takola itu menjadi pusat perdagangan. Jadi yang tadi itu deskripsi tentang sungai-sungai, sekarang deskripsi tentang tempat-tempat atau kota-kota yang dikenal di wilayah Nusantara oleh penulis Alexandria, orang Yunani yang tinggal di Alexandria ini, Ptolemeus. Takola yang pertama. Takola menjadi pusat perdagangan di Trang, Thailand Selatan. Dan mungkin Takuapa, nama lokalnya. Orang India mengenal Takola sejak zaman kuno. Seperti disebutkan dalam teks India dari abad kedua dan abad ketiga. Misalnya karya yang disebut Mahani Desa dan Milinda Panha, yang diidentikan dengan Taila Takolam menurut prasasti Tanjore tahun 1030 Masehi. Kota Sriwijaya yang ditaklukkan Rajendra Kola masih disebut dalam literatur India sampai abad ke-11 Masehi. Jadi eksistensi Sumatera. Kemudian Konkonagara, sebuah tempat dekat Chrysoanas, sungai emas, yang diidentikan dengan Perak di Kuala Kangsar, distrik Kinta atau di sepanjang sungai Bernam. Bisa juga merujuk tempat yang lebih utara di sungai Muda, wilayah Kedah, dan bahkan Phuket, Thailand. Yang disebut Konkonagara itu adalah nama Sanskerta yang paralel dengan bahasa Melayu kuno, Konko yang artinya kolong-kolong atau tambang, dan negara yang artinya negara. Jadi negara tambang, maksudnya tambang emas dan perak. Lalu ketiga Sabara atau Sabana, itu menjadi pusat perdagangan kedua setelah Takola, terletak di Selangor. Bahkan mungkin mencakup Johor Selatan dan Singapura. Lalu Tara, sekurang-kurangnya ada 10 titik koordinat yang berbeda yang diberikan oleh teks dari Geographike Hypogenesis. Sulit untuk menentukan letaknya di mana kalau Tara itu. Kemudian Palanda, mungkin kota tinggi. Kolonka telah diidentikan dengan berbagai situs provinsi Kumpon di Thailand Selatan hingga lembah Sungai Pahang. Lalu Polis itu artinya kota Pole, kira-kira seperti itu.
terletak di pantai timur Semenanjung Melaya dan berada di Kelantan, di antara sungai Kamaman dan sungai Kuantan. Kemudian yang terakhir Perimula. Ini banyak sekali sejarawan yang sudah melacak tentang deskripsi kota-kota di wilayah Nusantara di bagian barat ya. Sebagian sudah terbit, bahkan itu terbit di Malaysia juga. Perimula itu terletak di wilayah timur laut Semenanjung Malaya, termasuk Ligor, Sungai Kelantan, Trengganu, dan Pulau Redang. Nah ini saudara-saudara teksnya yang tadi saya kutip dalam bahasa Sanskerta, itu ditulis tahun 120 Masehi, Srimad Walmiki Ramayana. Negeri yang dapat dicapai dengan mendaki bukit-bukit dan menyeberang lautan dengan kapal itu, oh para wanara. Karena menyeberang dengan kapal pasti bukan India, karena dia lewat ke sebelah timur lagi. Haruslah engkau capai. Lalu usahakanlah sungguh-sungguh untuk menjelajahi Pulau Jawa. Ya, Yatnawanto Jawa Dwipam, Jawa Dwipam, Pulau Jawa yang dianugerahi dengan 7 kerajaan. Jadi inilah saudara-saudara deskripsi tentang negeri di timur yang disebut dengan ujung bumi. Karena ini kita tidak hanya bergantung pada sekedar literatur Kristen atau literatur Yahudi, karena sudah saya sampaikan keterbatasan para penulis di Timur Tengah itu untuk melacak negeri-negeri yang lebih jauh seperti yang dibuktikan dari catatan Strabo. Tapi ternyata kekurangan dari sejarah Timur Tengah itu bisa ditutup dengan penulis Yunani yang bernama Ptolemeus dan banyak memanfaatkan sumber-sumber India, baik sumber-sumber Buddhis maupun sumber-sumber sastra Hindu yang sangat populer itu. Tuhan memberkati kita. Shalom Alaikum Beshem Hamashiach.